Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan terakhir dari kitab Fathur Raufil Manan, yaitu Hisab Gerhana Matahari. Untuk perhitungan-perhitungan sebelumnya telah kita bahas pada video-video yang lalu yang bisa dilihat melalui link yang disertakan dalam deskripsi di video ini. Untuk video kali ini, sebagaimana biasa, saya gunakan sebuah risalah dari Kiai Haji Yahya Arif yang berjudul Tashilul A'mal untuk mempermudah pemahaman dari kitab Fathur Raufil Manan. Langsung saja kita praktekkan hisab gerhana matahari dari kitab Fathur Raufil Manan. Sebagai contoh, kita gunakan gerhana matahari yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2019 atau bertepatan dengan akhir Rabiul Akhir 1441. Untuk markasnya kita gunakan sebagaimana biasa yaitu kantor PCNU Bojonegoro. Kalau dalam hisab yang lalu untuk hisab awal bulan ataupun hisab gerhana bulan ini data yang dibutuhkan dari markas ini hanya bujur tempat saja. Tapi kalau untuk hisab gerhana matahari ini juga membutuhkan data lintang tempatnya. Untuk perhitungan gerhana matahari dalam video ini tidak saya mulai dari awal karena memang langkah-langkahnya sama sampai dengan perhitungan alamah muadalah. Jadi sama dengan hisab awal bulan maupun hisab gerhana bulan. Yaitu langkah yang pertama dengan cara mengumpulkan data harokat. Data harokat atau pergerakan matahari dan bulan pada akhir Rabiul Akhir 1441. Kalau tahun 1441 maka tahun tamnya adalah 1440. Kita gunakan dicari pada tabel majmuah. Di sini adanya 1430. Kemudian tabel mafsutohnya karena 1430, di sini 1440, maka tinggal 10 ini. Terus untuk bulannya, nah, bulannya ini menggunakan bulan tam. Karena di sini sebutannya sudah akhir Rabiul Akhir, maka bulan Rabiul Akhir ini sudah menjadi bulan tam. Berbeda kalau perhitungan awal bulan Komariah. Kalau awal bulan Komariah kan nyebutnya hisab awal Rabiul Akhir contohnya. Maka untuk Rabiul Akhir agar menjadi tam karena sebutannya awal harus dikurangi dengan satu. Tapi kalau di sini sebutannya akhir, maka ini sudah menjadi bulan tam. Oleh karena itu ngambil data bulannya di Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Dijumlahkan sebagaimana biasa, kemudian dicari takdil khosoh. Nah, takdil khosoh pada tabel seperti ini. Takdil khosoh menggunakan nilai khosoh, kemudian takdil markas menggunakan nilai markas, dan seterusnya ditambah. Nah, jadi budul mutlak, kemudian takdilus syams. Takdilus syams digunakan untuk mengkoreksi wasatus syams jadi muqawwamus syams. Terus muqawwamus syams digunakan untuk mencari nilai takdil ayam di sini. Takdil ayam ini digunakan untuk mengkoreksi budul mutlak sehingga jadinya budul mu'addal. Budul mu'addal dikalikan dengan hiswatus sa'ah yang dicari di tabel ini jadinya takdil alamah. Takdil alamah inilah yang digunakan untuk mengkoreksi alamah yang ada di atas. Sehingga menghasilkan alamah mu'adalah untuk wilayah Semarang. Karena kitab Fathur Raufil Manan ini menggunakan data wilayah Semarang. Untuk mengetahui alamah mu'adalah di Bojonegoro, kita hitung sa'ah fadrutulnya. Dengan cara bujurnya Bojonegoro dikurangi dengan bujurnya Semarang yang digunakan dalam Fathur Raufil Manan ini, kemudian dibagi dengan 15. Jadinya 0,5 menit 50 detik. Karena ini nilainya positif, maka alamah mu'adalah Semarang ditambah dengan fadrutul jadinya alamah mu'adalah di Bojonegoro, di kantor PCNU Bojonegoro. Itu langkah-langkah yang sama seperti pada video-video yang lalu. Untuk perhitungan gerhana matahari kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah mencari takdil hisoh. Dengan cara takdil alamah yang ada di sini kita copy, kemudian kita paste di sini, dikalikan dengan kaidahnya. 2 menit 30 detik. Kita kalikan menggunakan kalkulator agar lebih praktis. 23, 24, 50. Dikalikan dengan 0 derajat, jangan lupa ada nolnya. Karena di sini satuannya menit. 0 derajat, 2 menit, 30 detik. Sama dengan
0, 58, kemudian 32. Terus ditambah dengan takdil markas. Ditambah dengan takdil markas di sini kita copy, di sini kita paste. Oke. Ditambahkan bisa ditambah manual. Kalau di sini 4 berarti di sini 44. Oke. Terus kemudian 58 tambah 8, 66. Ditulis 6, di sini menjadi 3. Oke. Takdil hisohnya. Terus kita hitung hisoh muadalah untuk mengetahui kepastian terjadinya gerhana. Dengan hisotul ard yang ada di atas, ini nilai hisotul ard, kita copy, kita paste di sini. Oke. Jangan lupa ini hisotul ard, satuannya adalah buruj. Terus takdil hisohnya, kita copy di sini. Terus kita kurangi. Yang dikurangi satuan derajatnya saja. 28 derajat, 39 menit. Kemudian dikurangi dengan 3 derajat, 3 derajat 6 menit 44 detik. Sama dengan di sininya tetap 5, 25, terus 32, dan di sini 16. Oke, ini gerhana terjadi apabila nilai nilai hisoh muadalah ini antara 5 buruj 24 darjah sampai 6 buruj 6 darjah, atau 11 buruj 24 darjah sampai 0 buruj 6 darjah. Karena nilainya ini 525, maka ini antara kaidah yang pertama ini. Jadi insya Allah gerhana terjadi pada akhir Rabiul Akhir 1441, dan memang sudah terjadi. Terus selanjutnya kita hitung khosoh muadalah dengan cara yang hampir mirip dengan menghitung khosoh muadalah, yaitu takdil alamah dikalikan dengan kaidah, tapi kaidahnya berbeda. Kalau yang lalu kaidahnya 230, kalau ini kaidahnya 43. Kita hitung lagi 23 derajat, kemudian 24 menit 50 detik dikalikan dengan 0, jangan lupa ada nolnya, 43 menit. Oke. Sama dengan 1646. 1646, di sini 48 dibulatkan ke atas karena nilai ini lebih dari 0,5. 16 46 48. Terus khosoh yang ada di atas ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Satuannya adalah buruj. Terus kemudian hasil perkaliannya ini kita taruh di sini, kita kurangkan. Kita kurangkan yang derajatnya saja, 13 derajat, kemudian 4 menit, dikurangi dengan 16, 46, 48. Oke. Sama dengan kalau hasilnya min, maka kita ambilkan nilai di buruj ini. Nilai buruj kita ambil 1, kita taruh di sini, maka jadi 30. Ditambahkan 30. Jadinya 26. Di sini 8 berarti. Di sini 26, terus 17, dan juga 12. Oke. Ini dari nilai khosoh muadalah. Selanjutnya kita cari buhtu. Buhtu dari tabel yang sama dengan hisotus sa'ah menggunakan nilai dari khosoh muadalah. Kalau khosoh muadalahnya 8, 26, berarti di sini 8, 25, dan 90. Nilainya antara ini 13, 23 dengan 13, 15. Kita interpolasikan lagi. 13 di sini, terus 23 dikurangi dengan 13, 23 lagi, dikurangi 13, 15. Tutup kurung dikali dengan kasrul mahfudnya. Kalau ini 26, ini 25, berarti sisanya 1. 1 derajat, 17 menit, 12 detik. Dibagi dengan intervalnya antara 25 sampai 0, karena ini darjah, nilai maksimalnya 30, maka intervalnya 5. Sama dengan 13, 20, 56. Ini untuk buhtunya. 13, buhtunya 20, kemudian 56. Oke. Kalau pada perhitungan gerhana bulan yang lalu,
habis menghitung butuh, kita bisa langsung hitung ardul qamar. Tapi untuk gerhana matahari ada beberapa langkah lagi yang harus ditempuh. Langkah selanjutnya yaitu menghitung bu'du zawal atau jauhnya jarak antara ijtima dengan zawal. Caranya, kaidahnya 18 jam, ini jam ya. 18 jam ini adalah waktu zawal menurut waktu hurufiyah dikurangi dengan jam ijtima atau jam alamah muadalah. Kita ambil jamnya saja. Di sini jamnya. Nah, kalau nilai ijtimanya ini lebih dari 18, maka gerhananya terjadi setelah zawal. Kalau kurang dari 18, maka terjadi sebelum zawal. Karena ini lebih dari 18, ini 18, 040 terjadi setelah ba'da zawal. Oke, jadi ba'da zawal gerhananya terjadi ba'da zawal 40 menit ba'da zawal. Oke. Terus kaidahnya bu'du zawal ini kita jadikan derajat. Ini kan asalnya satuannya jam, menit, detik. Kita kalikan dengan 15 agar menjadi derajat. Oke. 0,40 kita kalikan dengan 15. Sama dengan 10 derajat. Jadi bu'du zawalnya, derajatnya adalah 10 ini. Selanjutnya kita hitung asir dan juga ardu iklimir ru'yah. Caranya muqawam syams yang ada di atas tadi. Muqawam syams ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Terus darjah bu'du zawalnya di sini 10. Kaidahnya apabila terjadi ba'da zawal maka ditambah, apabila qabla zawal dikurangi. Karena ini ba'da zawal ini berarti ditambah. Ini 13. Ini 50, kemudian ini 27. Ininya tetap 9. Asir nilainya asir berarti 9 buruj, 13 darjah, 50 menit, 27 detik. Selanjutnya kita hitung mel asir. Tapi mel asir ini nilainya sebenarnya tidak digunakan untuk perhitungan setelahnya. Tapi hanya digunakan untuk menentukan arah dari ardu iklimir ru'yah. Dan juga mel asir ini perhitungannya atau tabelnya ini tidak disebutkan dalam kitab Fathur Ra'ufil Manan. Tapi kalau dalam kitab takribi yang lain seperti Sulamun Nairen ini ada tabel mil. Mil awal yang itu kita bisa manfaatkan untuk menghitung mil asir. Tabelnya seperti ini, mil awal. Nah, mil awal ini sebenarnya digunakan untuk menghitung deklinasi matahari menggunakan nilai dari muqawam syams. Tapi sama, kalau mil asir berarti patokannya nilainya adalah nilai dari asir. Burujnya asir 9 yaitu jadiyu, terus darjahnya 13. Karena jadiyu sebelah bawah maka bacanya kita dari bawah. 9 13. Nah, berarti di sini 22 derajat 40 8 15. Nah, kita tulis derajatnya saja. Derajatnya saja. Untuk arahnya, karena jadiyu ini adalah arahnya selatan, maka arah melnya juga ikut selatan. Terus selanjutnya kita hitung ardu iklimir ru'yah menggunakan tabel ini. Tabel ardu iklimir ru'yah menggunakan data nilai dari lintang tempat. Nilai lintang tempat untuk kantor PCNU Bojonegoro ini adalah 7 derajat 10 menit. Nah, 7 derajat 10 menit. Maka kita interpolasikan antara 7 dan 8. Interpolasinya lintang 7 dan lintang 8. Namun dalam kitab Fathur Ra'ufil Manan ini hanya ada 6 dan juga 7. Tapi ketika kita rujuk ke sumbernya, sumber dari tabel Fathur Ra'ufil Manan ini yaitu dari tabelnya Kiai Dahlan Semarang. Sedangkan Kiai Dahlan sendiri punya kitab yang namanya Tazkiratul Ikhwan. Nah, di situ disebutkan ada nilai lintang 6, 7, dan 8. Maka ini bisa kita gunakan. Ini kitab Tazkiratul Ikhwan yang ditahqiq oleh Pak Ali Mustafa. Pak Ali Mustafa Kediri. Diketik dan ditahqiq oleh Pak Ali Mustafa. Ini kita bisa gunakan untuk menghitung ardu iklimir ru'yah lintang 7 dan juga lintang 8. Oke. Untuk menghitungnya menggunakan buruj asir dan darjahnya. Di sini 913, maka antara ini. Oke. Ini yang data ardu iklim ru'yahnya 2 yang sebelah kanan ini. Jadi kita interpolasikan yang 910 dan 920. Nah, kita interpolasikan ini. Terus kemudian kita interpolasikan ini.
nanti hasil dari sini diinterpolasi dengan hasil dari sini. Jadi ada 3 kali interpolasi. Langsung kita hitung di sini yang pertama untuk 9 10 ini berarti 16 derajat 9 menit dikurangi dengan 16 derajat 9 menit dikurangi dengan 14 14.50. Oke, 14.50. Terus dikali dengan ini Kasrul Mahfudnya ini 13, di sini yang tersedia 10, maka 3 derajat 50 menit 27 detik. Dibagi dengan intervalnya di sini 10 dan juga 20, maka intervalnya adalah 10. Oke, hasilnya untuk yang lintang 7 15 derajat 15 derajat kemudian 38 menit dan 39 detik. Oke, 39 detik. Ini untuk lintang yang 7. Selanjutnya kita interpolasikan juga untuk lintang 8, yaitu nilainya 15.10 kemudian 13.50. 15 derajat 10 menit dikurangi dengan 15 derajat 10 menit terus dikurangi dengan 13 derajat 50 menit. 50 menit. Oke. Dikali dengan tadi Kasrul Mahfudnya yaitu 3 derajat 50 menit 27 detik dibagi dengan intervalnya yaitu 10. Oke. Sama dengan 14 derajat 39 menit 16 detik. Kita copy dulu. 14 derajat 39 menit terus 16 detik. 16 detik. Oke, selanjutnya kita interpolasikan dua data ini. 15 derajat 38 menit 39 detik dikurangi dengan 15 derajat 38 menit 39 detik dikurangi 14 derajat 39 menit kemudian 16 detik. Oke. Terus dikali dengan Kasrul Mahfudnya yaitu nilai dari menit lintangnya 0 derajat 10 menit. 0 derajat 10 menit. Oke. Sama dengan ini. Nilai ardu iklimir ru'yahnya berarti 15, 28, kemudian 45. Untuk arahnya kita gunakan kaidah ini. Nah, kalau mel MA ini mel asyir. Mel asyir ini berbeda dengan lintang tempat, maka arah ardu iklimir ru'yah ini sama dengan arah dari lintang tempat. Ini mel asyirnya arahnya selatan, sedangkan lintang tempatnya juga selatan, lintang selatan. Maka kita gunakan dua kaidah ini. Apabila mel asyir sama dengan lintang tempat, sama-sama selatan, dan nilai mel asyir ini lebih kecil, ini nilainya lebih besar, maka kita gunakan nilai kaidah yang ini. Mel asyir sama dengan lintang tempat arahnya, dan mel asyir ini nilainya lebih besar daripada lintang tempat. Maka arah dari ardu iklimir ru'yah berbeda dengan arah lintang tempat. Berarti arahnya di sini adalah arah utara. Oke. Ini perhitungan untuk ardu iklimir ru'yah. Selanjutnya kita hitung takdil wasat kusuf. Takdil wasat kusuf. Caranya dengan muqawamus syams. Muqawamus syams ini kita copy, kita paste di sini. Kemudian asir tadi kita copy, terus di sini bu'dunya. Bu'du ini selisih, sebenarnya sama dengan ini, 10 ya selisihnya. Terus jebnya, jeb bu'du. Jeb bu'du ini dicari dari jadwal jeb. Kalau di sini 10, maka jebnya 10.25. 10.25. Terus kemudian ikhtilafutul. Nah, ikhtilafutul kita hitung dari tabel ini. Tabel jadwal ikhtilaf mangzor komar.
Ikhtilafutul nilainya di sini. Derajatnya ngambilnya dengan menggunakan ardu iklimir ru'yah. Ardu iklimir ru'yah tadi 1528. Jadi 15 di sini. Nah, kita interpolasikan antara ini. Ikhtilafutul 49 51 49 ini ya. 15 dan juga ini nilainya berarti 15 dan 16 ini. 49 37 dan 49 23 14 49 23 kita interpolasikan 0 derajat ini nilainya menit 0 derajat 49 menit kemudian 37 detik dikurangi dengan 0 derajat 49 menit 37 detik lagi dikurangi dengan 0 derajat 49 menit 23 detik dikali dengan kasrul mahfudnya berarti 0 derajat 28 menit 45 detik. Oke. Ikhtilafutul nilainya 0 derajat 49 menit 30 detik. Terus ini dikalikan jeb bu'du dikalikan dengan ikhtilafutul. Nah, jebnya bu'du 10 derajat 25 menit dikalikan dengan ikhtilafutul 0 derajat 49 menit kemudian 30 detik sama dengan 8 di sini 8 terus 35 terus di sini 38 oke. Terus dakoik ikhtilaf ini inhitot dari hasil perkalian. Inhitot ini derajat dijadikan menit, menit dijadikan detik gitu ya. Jadi dipindah tempatnya. Kalau ini diinhitatkan berarti 8-nya di sini, terus kemudian ini 36. Kita bulatkan ke atas. Terus hisatu sa'ah. Hisatu sa'ah kita cari di awal tadi. Nah, ini 15937 kita copy, kemudian kita paste. Hisatu sa'ahnya di sini. Oke. Lalu kita kalikan. 0 derajat 8 menit 36 detik kita kalikan dengan 1 derajat 59 menit 37 detik. Oke. 37 detik sama dengan 0 derajat 17 menit 9 detik. Hasil perkaliannya. Jadi takdil wasat kusuf 0 derajat 17 menit 9 detik. Oh, ini berarti kalau takdil wasat berarti 0 jam. 0 jam 17 menit 9 detik. Terus alamah Bojonegoro atau ijtima di Bojonegoro tadi kita copy kemudian kita paste di sini. Terus yang ini takdil wasat kusuf kita gunakan di sini. Oke. Untuk menghitung wasat kusuf mar'i atau pertengahan gerhana yang dilihat dari lokasi yang dikehendaki yaitu di Bojonegoro. Ini kemudian kita kurangi. Kalau kaidahnya kalau ba'da zawal berarti ditambah ya. Ditambah. Kalau qabla zawal itu yang dikurangi. Berarti 18 ini 18 40 ditambah dengan 0 17 kemudian 9. Oke. Atau bisa ditambahkan secara manual. Ini berarti 9 terus ini berarti 57 terus ininya 18. Oke. Ini tetap 5. Jadi pertengahan gerhananya hari Kamis pukul 18.57. Jadi hampir pukul 1 siang. Ini untuk pertengahan gerhana sudah kita dapat. Selanjutnya kita hitung untuk mencari saatul kusuf dan asabiul kusuf. Ini untuk mencari awal dan akhir gerhana. Caranya kaidah 18, kemudian wasat kusuf mar'i. Ini kita ambil jamnya saja. Jamnya saja untuk menghitung apakah itu ghorbi atau ba'da zawal atau qabla zawal. Karena ini lebih dari 18 maka otomatis
di sini adalah ba'da zawal. Oke. Selisihnya ya ini. Terus kemudian 57 ini 9. Terus dikalikan 15 agar menjadi derajat. 0, 57, 9 dikalikan dengan 15 sama dengan 14. Nah, di sini 14. Kemudian 17 dan juga 15. Oke. Terus muqawamus syams. Muqawamus syams kita cari di atas, ini ada muqawamus syams di sini. Nah, kita paste. Nah, terus hasil perkaliannya ini. Hasil perkalian karena memang ba'da zawal maka ditambah. Nah, ini ditambah dengan 3, kemudian 50, 27. Oke. Hasilnya 9, 18. Ini jadinya asir yang kedua. 9, 18, kemudian 7, 42. Oke, ini asir yang kedua. Kalau sudah asir yang kedua, maka langkahnya seperti yang pertama tadi. Dihitung mel asir. Nah, 9, 18. Nah, kalau 9 itu 9 berarti ini ya, jadiu, kemudian 18, nilainya tetap 22. Kita tulis 22 saja, kemudian arahnya selatan. Terus ardu iklimir ru'yahnya kita hitung lagi untuk lintang 7 dan 8. Tapi ini menggunakan asir yang kedua, yaitu 9, 18. Nah, 9, 18 ini sebenarnya sama ya nilainya, cuma beda kasrul mahfudnya saja. Kita hitung lagi. 9, ini berapa nih? 16, 9. 16 derajat, 9 menit, dikurangi dengan 16 derajat, 9 menit, dikurangi ini 14, 50. 50. Dikali dengan kasrul mahfudnya. Kalau ini 18, di sini 10, maka ini 8 derajat. 8 derajat, 7 menit, 42 detik. Dibagi dengan intervalnya 10. Oke. Sama dengan 15, 4. Ini kita tulis di sini dulu. 15 derajat. 15 derajat, 4 menit. 4 menit, 47 detik. Oke. Terus kita hitung yang 18, yang 8. Buruj, lintang 8 di sini. Burujnya tetap ini, yaitu 15, 10 dan juga 13, 50. 15, 10 dikurangi dengan dalam kurung 15, 10. Kemudian 13, 50. Dalam kurung kasrul mahfudnya 8, 7, 42. Dibagi intervalnya 10. Intervalnya 10. Oke. Hasilnya 14, 4, 58. Kita tulis di sini. 14, 4, 58. Terus ketika sudah ketemu yang untuk lintang 7 dan lintang 8, kita interpolasi lagi. 15 derajat, 4 menit, 47 detik. Nah, diinterpolasi 15 derajat, 4 menit, 47 dikurangi dengan 14 derajat, 4 menit, 58 detik. Dikalikan dengan kasrul mahfudnya, yaitu menit dari lintang tempat. Sama dengan 14 derajat. Nah, kita tulis di sini. 14 derajat, 54 detik, 49 detik. Oke, terus ini arahnya sama dengan yang seperti tadi. Nah, menggunakan kaidah yang ini. Mel awalnya sama dengan lintang tempat, arahnya maksudnya, dan mel asir bukan mel awal.
lebih besar daripada lintang tempat. Maka nilai ardu iklim ru'yah yaitu utara. Berbeda dengan lintang tempat. Terus setelah itu kita hitung ikhtilafutul. Ikhtilafutul menggunakan tabel yang tadi. Nah ini, ikhtilafutul ini. Ikhtilafutul dengan ikhtilaful ma'dzur. Nilainya dihitung dari ardu iklim ru'yah 14 dan juga 14 dan 15. Berarti ini ikhtilafutul dulu kita hitung 49 pakai nilai ini. Berapa ini? 4951. Terus kemudian 4937. Kita dapatkan. Kita interpolasi dulu. 0 49 ya. 49 menit. Terus kemudian 51 detik. Dikurangi dengan 0 49 menit 51 detik lagi. Dikurangi 0 49 menit 37 detik. 49 kemudian 37 dikali dengan menit dan juga detiknya 0 54 terus kemudian 49. Oke. Sama dengan 04938. Untuk ikhtilafutulnya 04938. Terus ikhtilaful art. Ikhtilaful art juga sama, tapi di kolom yang ikhtilaful art ini. Antara nilai ini 12, 36 dan 13, 29. Oke, 13, 26, 0 derajat dulu ya. 0 derajat, 12, 36 dikurangi dengan 0 derajat 12 menit 36 detik. Dikurangi 0 derajat 13 menit. Ini 13 menit ya. 13 menit 29 detik. 29 detik. Dikali 0 derajat, Kasul Mahfudnya 54 menit, kemudian 49 detik. Sama dengan 0,13, 0 derajat, 13 menit, 24 detik. Untuk arahnya, arah dari ikhtilaful art ini berbeda dengan ardu iklim ru'yah. Karena ardu iklim ru'yah utara berarti ikhtilaful artnya selatan. Oke. Terus kita hitung hisoh mu'adalah yang kedua. Dengan cara hisoh mu'adalah pertama yang tadi di atas kita hitung. Hisoh mu'adalah ini ya. Hisoh mu'adalah. Hisoh mu'adalah ini. Oke, hisoh mu'adalah tadi 5, 25, 32. 5, 25, 32, 16. Terus ikhtilafutul. Karena ba'da zawal maka ditambah. Oke, yang ditambah yang derajatnya saja 25, 32, kemudian 16 ditambah dengan 0, 49, 38. Oke. Hisoh mu'adalah yang kedua berarti 5, kemudian 26, 21, 54. Terus ardul komar. Nah, ardul komar ini kita cari. Baru kita nyari ardul komar. Nah, kita cari di bawah tabel dari Daqaiqul Ayam. Menggunakan hisoh mu'adalah yang kedua. 5. 5 ini di sini. 5. Terus 26. Nah, 26 ini berarti. Terus karena ini dari bawah, maka kita pakai bacanya dari kiri. 5, 26, terus 21. 21 berarti antara 12 dan 24. Yaitu 9, 11, dan juga 8, 49. Kita interpolasi lagi. Ini satuannya adalah menit, berarti 0 derajat, 19 menit, 11 detik.
dikurangi dengan 0 derajat 19 menit 11 detik, terus dikurangi 0 derajat 18 menit 49 detik, dikali 0 derajat, ini dakoiknya sudah ada ya di sini. Dakoiknya di sini 0 derajat berarti dakoiknya 12 ini. Kalau di sini dakoiknya mana ini? 21. Berarti antara 12 dan 21, 12 dan 21 itu kita hitung dikurangi 21 dikurangi 12 itu 9. Ini ada kurungnya dulu, 0 derajat 9 menit terus 54 detik. Dibagi dengan intervalnya 12 ke 24 berarti 0 derajat 12 detik 12 menit. Nah, 12 menit betul. Sama dengan untuk ardul komarnya ini 18, di sini ditulis 0, kemudian 18 menit 53 detik. Oke. Arahnya, arah ardul komar ini sama dengan buruj hisoh muadalah yang kedua. Nah, kalau sumbulah ini berarti arahnya utara. Utara. Oke. Terus ikhtilaful art. Nah, ikhtilaful art ini di sini kita copy, kita paste di sini. Ketika arah ardul komar ini sama dengan ikhtilaful art, maka ditambah. Kalau ini kan berbeda. Ini utara, ini selatan. Maka dikurangi. 18,53 dikurangi dengan 0,18, 53 dikurangi dengan 13,24. 0 derajat 13, 24 detik. Oh, ini ada tombol kurang di sini. Oke. Hasilnya 5,29. Oke. 0 ardul komar mar'i 0,5 kemudian 29. 0,529. Selanjutnya kita hitung asobik kusuf dan juga sa'atul kusuf. Ini sebentar lagi selesai berarti. Dari tabel kusuf, ini kan khusuf, ini tabel yang terakhir. Nah, ini tabel kusuf. Oke. Tabel kusuf ini ngambilnya dengan buhtu. Buhtu tadi nilainya, nah, buhtu kita cek ke atas lagi, 13,20. Berarti antara ini 13,10 dan juga 13,30. Terus ardul komarnya nilainya 5,29. Berarti antara ini. Kita hitung satu persatu kembali. Ada beberapa tiga kali interpolasi berarti. Pertama kita hitung ya asoti kusuf dulu. Asoti kusuf yang berarti yang ini ya. Ini berapa ini? 10, 54 dan juga 9, 57. 10, 54 kemudian 9, 57. Kita interpolasi. 10, 54 dikurangi dengan 10 lagi. 54 dikurangi dengan berapa ini? 9, sebentar. 3 di sini antara ini. 9, 57. 57, oke. Tutup kurung, kemudian dikali dengan ini. Ini kalau 5, ini kan 5 ya. 529, ini di sini tersedia 2. Ini 3, berarti ya 2 derajat 29 menit dibagi intervalnya antara 3 sampai 6 berarti 3. Oke. Tutup kurung sama dengan 10, 6, 49. Oke. Di sini 10, 6, 49 untuk yang ini, untuk yang 13,10 ini. Jadi kita cek lagi di sini. Oh, ini ternyata sama. Berarti tidak perlu kita interpolasikan antara hasil ini dengan ini. Langsung kita pakai nilai ini saja. 10 berapa tadi? 10, 6, 49.
49. Oke. Ini butuh pertama sebenarnya ini 10, 6, 49 ini. Tapi karena butuh pertama dan kedua, butuh yang ini dan yang ini dan ini sama, maka yang kita interpolasikan antara atas dan bawah saja. Hasilnya nanti sama saja. Terus untuk selanjutnya sa'ah kusuf. Nah, sa'ah kusuf. Kita taruh di sini aja ya. Sa'ah kusuf ini di sini berapa ini? Oh, ini sama ya. 1 derajat 2 menit, 1 derajat 2 menit. Dan yang ini juga sama, 1 derajat 2 menit, 1 derajat 2 menit. Maka kita tidak perlu menghitung, kita tidak perlu interpolasi, langsung kita tulis saja 1 derajat 2 menit. Oke. Alhamdulillah, kita tinggal hitung awal gerhana dan akhir gerhana. Kita hitung tengah gerhana dulu. Tengah gerhana dari wasat kusuf mar'i tadi. Wasat kusuf mar'i. Oke. Terus kemudian awal gerhananya. Berarti 18 jamnya ini. 57, 9 dikurangi dengan sa'ah kusuf. 1, 2. Nah, sini 17, 55, 9. Oke, di sini harinya tetap Kamis. Terus ini ditambah. Nah, kita ganti, ditambah. Ini 19, 59. Di sini 9. Oke. Harinya Kamis. Oke, alhamdulillah sudah ketemu untuk awal gerhana pada gerhana yang terjadi akhir Rabiul Akhir tahun 1441 atau 20 berapa tadi? 29 Desember 2019 menurut hisab takribi dari kitab Fathur Ra'ufil Manan, awal gerhana ini hari Kamis pukul 17 waktu Hurubiah. Kalau pukul 17 ini berarti sekitar pukul 11 siang. 11 lebih 55 atau 12 kurang 5 menit lah. 12 siang kurang 5 menit. Ini untuk awal gerhana. Terus untuk tengah gerhananya hampir pukul 1 siang. Dan untuk akhir gerhananya hampir 19 ini berarti hampir pukul 2 siang. Oke. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.